kelompok Oke, 9. selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Pak Agung Yono. Nah, jadi hari ini kita dari kelompok 9, kita ingin memaparin apa aja yang udah kita dapat dari PSDA, pelajaran PSDA selama setengah semester ini. Nah, kenalin dulu, nama saya Mehdi 150 17084. Lanjut. Lanjut. Nama aku Iqbal 170 150 171 116. Grogi. Ya, nama aku Fauzan 150 170 027. Kalau aku Fahri 150 17 154. Itu. Di sini kita mau apa ya? Kita di Kata Medi menceritakan kita ngapain aja setengah semester ini. Langsung aja, biar nggak terlalu menguras waktu karena kita fokus ya, jadi nggak buang-buang waktu gitu. Langsung aja dari Iqbal. Mungkin materi awal. Oke. Jadi gini Pak, kita tuh ngebuat tugas tuh setiap membuat tugas kelompok kita tuh selalu berdasarkan DSC kita Pak. Jadi pas ngerjain tugas tuh kelihatan banget sifat-sifat dari DSC kita. Baru tahu saya. Enggak ya? Bercanda. Nah, yang pertama itu Medi nih Pak. Nah Medi ini dia tuh sebagai ketua dari kelompoknya Pak. Jadi kalau ada tugas, dia tuh pasti enggak. Ketua tuh cuma nama aja, tapi perannya belum tentu jadi ketua. Benar. Nah, Medi ini Pak orangnya yang paling ini Pak. Pokoknya kalau ada tugas, dia langsung ngebagi nih Pak. Oh, Iqbal ngerjain yang ini, Fauzan ngerjain yang ini, Fahri ngerjain yang ini. Nah, kelihatan banget dari sifatnya itu dia masuknya tuh dominan. Benar, dominan. Bener banget kan masuk ke D itu. Nah, kalau misalkan Fahri ini, dia tuh orang yang kalau lagi ngerjain tugas, asik-asikan mulu Pak. Jadi dia yang ngebuat ketika kita ngerjain tugas jadi seru gitu Pak. Nah, itu tuh kelihatan banget dia influencer Pak. Itu masuknya ke I. Nah, kalau saya sendiri orang yang paling kerja keras Pak ketika ngerjain tugas. Nah, itu tuh saya yang selalu tepat waktu Pak ngerjain tuh langsung ketika dikasih tuh langsung tak langsung selesai Pak. Nah, itu masuknya tuh ke steady Pak. Kalau saya. Nah, kalau Ojan ini dia yang paling teliti Pak. Jadi kalau dari tugasnya tuh ada yang salah-salah, ada salah dikit aja Pak. Misalkan huruf kapit. Dia tadinya misalkan kota Jakarta, J-nya nggak pakai kapital, terus dia bilang, oh nih harusnya pakai kapital dari nama dia. Nah, spasi double C itu Pak. Dikoreksi ya. Spasi double juga, spasi double. Mantap banget. Kurang titik juga. Titik jadi koma dibenerin. Mantap banget sih. Saking telitinya tuh Pak. Kelihatan banget kalau Ojan ini C Pak. Gitu. Nah, sebenarnya kita kerjain tugas ini tuh buat apa sih? Kita tuh lagi kita tuh ngerjain tugas tuh buat ngerjain tugas PSDA Pak. Apa sih PSDA itu sebenarnya Pak? PSDA itu matkul Bapak yaitu pengembangan sumber daya air. Terus gimana? Oke, mantap banget Iqbal tentang DISC ya. Jadi benar ya Pak ya. Kita dalam melaksanakan ini ini sesuai dengan DISC gitu yang diajarin Pak Agung di pertemuan-pertemuan awal kuliah gitu kan. Itu sangat ini sih kepake banget selama jalan gitu kan. Bener banget Pak. Terima kasih. Ini dalam mengerjakan tugas kelompok itu dipermudah gitu Pak dengan kelompoknya itu sesuai dengan DSC. Iya. Gitu. Awalnya aku kira cuman ya ini kayak motivator aja, maksudnya kayak motivasi aja gitu biar kita kerjanya ada acuannya gitu. Ternyata kepake juga sih. Mungkin Iqbal udah jelasin PSDA dari ini ya, dari umum ya, secara umum gitu. Mungkin Ojan bisa jelasin mungkin lebih spesifik gitu. Atau mungkin sebelum kita ke PSDA secara luas, mungkin bisa jelasin tentang PSDA dari kita sendiri, dari keluarga kita, dari rumah kita gitu. Iya gitu Pak. Jadi karena kan kita udah belajar PSDA nih Pak.
Jadi kita juga coba nerapin si PSDA ini di rumah sendiri gitu Pak. Nah, cara PSDA-nya itu salah satu kita bikin rencana rainwater harvesting gitu Pak. Jadi supaya kan mumpung sekarang lagi musimnya lagi sering-sering hujan gitu kan Pak. Jadi hujan kayak apa karena badai La Nina gitu. Jadi penggunaan rainwater harvesting ini bakal berguna banget juga Pak buat menghemat pengeluaran air. Di rainwater harvesting ini ya bisa direncanakannya gitu Pak, kayak dihitung dari curah hujannya, terus didapat debit, terus direncanain salurannya, sama direncanain juga si tampungannya segede gimana. Nah, dari si air yang udah dikumpulin gitu, bisa juga digunain buat lain-lain, misalnya disaring lagi untuk digunakan sebagai air minum, atau digunakan sebagai irigasi buat tanaman, misalnya bikin tanaman kecil-kecilan gitu di rumah, itu juga bisa dilakukan, Pak. Begitu. Ya, biasanya gitu apa si rainwater harvesting ini apa perhitungannya pakai rumus apa ya rumus yang sederhana CIA, terus dapat debitnya, dari debitnya pakai rumus yang kekasaran Manning apa koefisien rumus persamaan itu yang saya juga lupa sebenarnya persamaannya apa. Rumus Manning. Ya, yang rumus Manning. Terus nanti dapat untuk volume. Nah, dari volume itu bisa direncanain dimensi si saluran buat rainwater harvestingnya, karena udah dapat saluran, dapat debit juga, terus bisa juga dihitung si volume tampungan yang dibutuhinnya, Pak. Nah, itu kalau secara penerapan si PSDA di sekitar kita gitu, di rumah. Nah, mantap. Oke, berarti itu ya nih baru tahu banget ada rainwater harvesting itu dari PSDA ini mata ya? kuliah ini gitu. Iya benar. Saya sih rencananya nanti kalau udah punya keluarga sendiri Pak, rumah saya pengen pakai itu Pak. Rainwater harvesting. Saya juga sih Pak. Iya benar. Sangat berguna. Menghemat air juga kan itu kan ya. Medi mau pakai itu juga nggak? Rainwater iya harvesting. Dong. Mantap dong. Semua kita pakai dong. Kita serumah apa nggak sih? Maksudnya kita berempat serumah gitu. Kan sama-sama ya. Nanti saya rencananya juga Pak, anak saya 4. Ya. Dan dibagi-bagi ya. Anak saya ada yang D, ada yang I, ada yang S, ada yang C. Iya. Dididik dari yang ini ya. Iya. Bikin kelompok PSDA juga Pak, anak mana? Oh iya benar. Mantap. Nah, mungkin itu gambaran ini ya, gambaran umum mungkin untuk rainwater harvesting gitu. Mulai dari rumah dulu sebelum kita menuju ke lingkungan lebih luas gitu kan. Midi mungkin ada tambahan? Gimana Mi? Kalau kira-kira cukup nggak kalau cuman kita masing-masing gitu? Atau kita perlu kolektif gitu ya, semasyarakat gitu? Bareng-bareng. Nah, kita tuh nggak cukup kalau misalkan sendiri aja. Oh iya. Kan kita tahu nih kebutuhan akan air itu adalah kebutuhan semua orang ya. Nggak cuma orang, bahkan termasuk tumbuhan sama binatang juga. Nah, sedangkan air tawar kita tuh cuma dikit kan persediaannya di dunia ini, dan pasti kalau misalkan nggak dimanfaatin, nggak dikelola dengan baik, itu pasti bakalan habis gitu nanti suatu saat. Makanya itu si air di sekitar kita tuh harus dimanfaatin dengan baik. Nah, caranya itu dengan pengembangan sumber air, pengelolaan sumber air. Nah, terus tuh kemarin saya tuh pergi ke daerah Ciledug di Tangerang Selatan, di mana situ tuh bener-bener sering banjir banget, dan ternyata emang pas dicek kayak banyak di kalinya situ tuh kayak kotor banget, terus banyak buangan sampah sembarangan kayak gitu. Bentar ya, nih ada videonya, mungkin saya share screen ya sekalian. Nah, oke. Mantap. Udah kelihatan belum ya? Langsung observasi di tempat ya. Gak PSBB nih? Iya bener banget. Supaya tahu keadaannya tuh kayak gimana sebenarnya. Betul sekali bro. Gimana ya, tuh? Dimulai ya. Boleh. Halo semuanya. Nah, sekarang itu aku lagi di Ciledug di kali gitu. Nah, ini tuh langganan banjir katanya.
Nah di daerah sini tuh langganan banjir gitu, tiap tahun pasti banjir, hujan dikit pasti banjir gitu. Suaranya agak kecil sih, Meh. Cuman kalau lo mau nyeritain nggak apa-apa sambil cerita gitu, sambil ada gambarnya. Oke. Ya jadi ini tuh kelihatan di bawah jembatan ini tuh kayak banyak banget sampahnya gitu. Nah ini aku lagi sama temenku yang tinggalnya di daerah Ciledug itu. Jadi dia ceritain emang kalau di sana tuh rawan banjir banget. Orang situ ya, dekat-dekat situ ya orangnya? Iya deket banget, ini kayak di belakang kompleknya dia kan. Kompleknya dia pun banjir juga, tapi nggak separah di daerah sini gitu. Di daerah sini kan dia tuh ada tantenya yang tinggal di daerah sini tuh sampai ke badan lebih gitu deh banjirnya. Dan itu emang tiap tahun, emang langganan gitu. Kalau kata dia udah ada usaha dari pemerintah gitu belum buat menggali gitu, bersihin gitu, belum ya? Nah itu dia, nggak tahu sih sebenarnya, nggak nanya juga lebih lanjut tentang itu. Nah tapi ini bisa dilihat kalau banyak banget sampah, terus kedengeran nggak? Suara lu kedengeran nggak? Suara videonya enggak? Oke. Nah jadi tuh ini ada lumpur kan ya di atas tuh, kayak lumpur-lumpur gitu, numpuk gitu, dan itu tuh bisa naikin muka air gitu loh. Sedangkan harusnya dikeruk kan dia tuh tiap ada maintenance-nya, tapi ini tuh malah kayak penuh banget dan banyak banget sampah. Terus warna kalinya pun kayak nggak bagus gitu, kayak ya ampun. Jembatannya itu banget ya. Nah ini tuh jembatan yang tadi kalinya lewat itu. Jembatannya tuh tinggi gitu supaya pas hujan akhirnya gak banjir. Tapi tuh di sebelah sananya pas udah lurusan jembatan lagi, di mana itu tempat orang-orang tinggal, itu perumahan, komplek orang-orang. Nah situ malah dibuat rendah gitu. Bisa dilihat kalau misalkan nggak ada jarak sama sekali antara si kalinya sama rumah warga, cuma kayak sama dinding penahan tanah doang, sama DPT doang nih. Tapi itu benar-benar gak ada jarak sama sekali. Bahkan di kirinya juga. Oh, terlalu mepet ya ini ya? Iya. Rumahnya sama. Gak ada jarak sama sekali gitu. Oh itu kayak habis dihancurin gitu, nggak tahu deh itu apa. Kayaknya bakalan. Tanaman-tanaman juga nggak dibersihin juga ya? Nggak ada. Jadi makin banyak rumah, padahal ada kali yang sering banjir di sini. Kali yang sering banjir. Kayak nggak memenuhi aturan banget. Nah, itu kayak. Nah itu kayak terusannya dari kali tadi yang difungsiin juga sebagai drainase gitu. Bisa dilihat kalau warnanya tuh keruh banget, terus sampai hitam kayak gitu. Dan samping-sampingnya pun banyak sampah gitu loh yang dibuang orang. Terus bener-bener kayak dari jalan ke kali tuh ya udah kayak nggak ada jaraknya tuh cuma satu pohon gitu doang, dan itu pun kayak udah dipenuhi sampah gitu. Kayaknya bisa dijadiin sebagai drainase deh buat sini, karena ya nggak ada, emang ini doang, jadi nanti air hitam banget sih masuk sini lagi ya, yang di jalan. Bener-bener gak ada space antara jalan. Ini emang nggak ada pembersihan berkala, emang nggak ada ya berarti kalau lihat kondisinya kayak gini. Kayaknya sih ini rawan banget nih daerah sini banget. Karena airnya tuh meluap dan lagi nggak bersih kan ya airnya tuh. Jadi aku udah udah deh segitu aja.
Nah, terus di sana tuh kayak aku jadi mikir kita penting banget nerapin tahapan-tahapan pembangunan si Delacom yang pernah diajarin sama Pak Agung di kelas. Karena tuh kalau bisa dilihat itu tadi jembatannya lebih tinggi daripada di sekitarannya. Sedangkan di sekitarnya itu rumah warga, komplek warga, di mana di sana banyak orang banyak tempat tinggal, banyak yang hidup gitu kan. Tapi ya kebanjiran tiap tahun gitu, kayak setahun bisa 2 kali sampai 3 kali banjir, dan banjirnya tuh bukan cuma semata kaki atau sedengkul doang, tapi bisa sampai sebadan gitu. Kalau misalkan bisa sih dilihat di beritanya, di mana-mana tuh ada di Ciledug ini banjir. Ciledug ya namanya? Nah, kayak di apa? Ciledug ya namanya, daerahnya Ciledug. Iya, Ciledug namanya. Bisa dilihat sih, pasti banyak banget beritanya. Nah, makanya di sini tuh aku pengen ngejelasin juga sih sebenarnya tahapan pembangunan air itu apa aja gitu. Nah, yang pertama tuh survei. Nah, pada tahapan survei ini kita tuh ngeidentifikasi data-data primer maupun data-data sekunder. Jadi kita ngumpulin data di sini. Dan survei ini bisa terbagi dari 4 hal. Pertama itu survei teknis untuk dapetin data-data atau informasi dari kondisi atau situasi awal lokasi pembangunan tersebut, kayak misalkan data kondisi fisik, terus topografi, terus tanahnya, kondisi tanah, keadaan air tanah, terus peruntukan lahan, perkerasan, penghijauan, dan lain-lain. Terus ada juga survei harga upah, harga bahan, sama harga alat. Nah, ini tuh supaya tahu yang deket tuh di mana, terus habis itu bisa ngerumusin RAB buat nantinya gitu. Terus ada juga survei calon tenaga. Nah, baiknya sih kalau calon tenaga ini yang di sekitaran situ supaya bisa ngembangin juga di daerah tersebut si tenaga kerjanya, jadi dikembangkan gitu. Membuka lapangan kerja ya. Terus setelah survei itu ada investigasi. Ya benar, jadi bisa juga buat pembukaan lapangan kerja, makanya harus disurvei dulu tuh sebelum pembangunan itu. Terus yang kedua tuh investigation. Nah, investigasi ini itu tuh dilakuin penyiapan dan implementasi, termasuk ada studi analisis tentang studi analisis kelayakan teknis, finansial, sama lingkungan. Jadi ini tuh lebih ke apa sih dari tahapan survei tadi, apa aja sih yang bisa kita lakuin, terus dicek lagi benar atau enggak, terus sama studi kelayakan. Terus yang ketiga baru nih desain. Nah, ini tuh kayak bikin master plan gitu, kayak hingga detail engineering design yang emang diperuntukin untuk udah konstruksi nantinya kayak gitu. Jadi ya perlu ada si desain ini. Dan si desain ini juga harus ada alternatifnya biar nanti tuh bisa dipilih sebenarnya desain yang paling bagus tuh mana dari segi lingkungan, dari segi ekonomi, dari segi teknis, segala macamnya. Nah, gitu. Terus abis itu ada juga land acquisition. Nah, ini tuh penyiapan lahan buat lokasi pembangunan tersebut. Biasanya kayak apa sih? Pembersihan lahan, terus kan itu masih ada tuh orang-orang di sekitarnya tinggal. Nah, itu tuh kayak dilakukan komunikasi biar bisa saling menguntungkan lah. Gitu. Nego-nego lah ya. Ada nego sama orang sana. Iya, nego-nego. Oh, tadi sebelum land acquisition ini ada dulu education. Nah, education itu kayak ini sebenarnya baru kan ya, baru si education ini diusulkan sama yang Pak Agung ya? Juga pernah jelasin, education ini penting untuk iya bener ini ya di apa? Yang diusulin sama Pak Agung. Dipelopori. Iya. Insya Allah si Delacom iya. Jadi. Mantap. Itu buat mengedukasi masyarakat. Terus abis itu setelah land acquisition,
Itu terus selanjutnya itu ada tahapan construction. Nah, construction ini adalah tahapan pembangunan infrastruktur yang dimaksud sesuai dengan desain tersebut, desain tadi yang udah diiniin. Terus selanjutnya setelah konstruksinya udah kelar, kita tuh harus ngelakuin operation and maintenance. Jadi si infrastruktur tersebut dioperasikan dengan baik, terus di maintenance dengan baik, setiap ada jadwalnya segala macam supaya tuh kita tuh bisa si bangunan tersebut tuh bisa layak secara umur layannya tuh benar-benar bisa sampai yang direncanakan. Dan itu kan juga sebenarnya sebagai salah satu bisa juga kayak dapat keuntungan kan kalau misalkan udah lama tapi masih bagus gitu. Untuk menanggulangi hal kayak tadi ya yang kedalaman sungainya berkurang kayak gitu-gitu ya. Tadi kan ada sampah gitu ya. Kayak harus dikeruk misalkan, itu kan bagian dari maintenance juga kan. Gitu sih. Mantap. Iya sih, kayaknya perlu dilakuin kayak gitu biar apa ya? Dan mulai dari perencanaan, eksekusi sampai operation maupun maintenance itu berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau dalam pelaksanaan kayak gitu, harusnya kan mungkin pemerintah udah melaksanakan Sitelakom mungkin sebelum Sidelakom, sebelum Pak Agung mengusulkan kan ada Sitelakom mungkin sebelumnya. Kalau lihat dari keadaan sungai tadi, mungkin OM-nya nggak berjalan dengan lancar ya kan? Menurut Medi gimana? Iya nggak sih? Iya, bener sih. Bener sih. Karena ya itu tadi, sebenarnya nggak cuma OM doang, tapi kayaknya masyarakat sekitarnya pun kayak nggak sampai sembarangan gitu. Oke. Jadi ya ada faktor-faktor lain menurut juga. Kalau dari maintenance mungkin atau kelempar Iqbal gantian deh. Mungkin ada ini kali faktor-faktor lain yang menyebabkan maintenance nggak bisa dilaksanakan gitu. Gimana Bal? Menurutmu Bal? Oh, kalau menurut gue sih ini ya mungkin ya karena kepentingannya sudah mulai besar dan lebih luas lagi. Ada banyak kemungkinan adanya tindakan indikasi tindakan koruptif di dalam baik dalam perencanaannya maupun eksekusi konstruksinya sampai OM-nya tuh ada kemungkinan buat adanya indikasi tindakan koruptif. Nah sebenarnya kan banyak banget tuh indikasi tindakan koruptif itu kan banyak, dimulai dari adanya korupsi misalkan eksekusinya tidak sesuai dengan perencanaan, ada beberapa bahan atau barang yang nggak sesuai lah sama spesifikasi yang telah direncanakan. Terus bisa juga tindakan koruptifnya itu dari masyarakat itu sendiri. Misalkan mereka buang sampah sembarangan, kayak tadi kan di video tuh ada banyak banget tuh sampah-sampah plastik di pinggir sungainya. Kalian lihat kan tuh tadi banyak yang di lumpur-lumpur itu kan banyak banget tuh sampah plastiknya. Sampai ke kenapa? Salah satu bentuk koruptif di masyarakat ya, nggak sesuai sama aturan gitu ya. Nah iya, itu. Terus dilihat juga tadi dari ini ya kan, airnya tuh keruh banget kan, warnanya sampai hitam gitu. Nah itu ada indikasi dari ini juga pembuangan limbah yang nggak sesuai dengan aturan. Benar. Misalkan dari pabrik limbahnya nggak diolah dulu sebelum dibuang, kayak gitu-gitu kan salah satu tindakan koruptif juga ya. Nah sampai ke OM-nya. Nah di OM-nya tuh dalam perencanaannya kita harusnya sudah mempertimbangkan bakal ada sedimentasi di saluran tersebut. Kayak tadi kata Medi sendiri kan ada banyak lumpur tuh yang akhirnya ngebuat muka airnya itu jadi lebih tinggi dari rencana, dan yang itu salah satu yang ngebuat banjirnya kan. Nah
seharusnya kan memang di awal di perencanaan itu kita ada mempertimbangkan itu, tapi kenapa akhirnya ketika masuk tahap OM-nya, kenapa itu nggak ada gitu? Nah itu juga bisa menjadi indikasi adanya tindakan koruptif tuh di situ. Bisa. Tuh kalau dari kalian gimana? Ada tanggapan nggak tentang yang kalian lihat dari video tadi tuh? Kira-kira ada nggak tindakan koruptif lain? Aku setuju banget sih kalau ada tindakan koruptif tadi sesuai dengan urutan sesuai dengan prosedur yang urutan dari si Telkom tadi kan. Iqbal itu udah bahas dari awal kan. Kalau dari awal mungkin udah ada tindak koruptif dari berbagai elemen atau aktor yang terlibat gitu. Mulai dari mungkin desainnya nggak sesuai gitu kan, dikurangi dikit gitu. Terus sampai maintenance-nya kayak nggak ada penggalian secara berkala yang menyebabkan muka air naik jadi banjir gitu. Benar banget. Setuju banget sih masalah itu. Karena kalau dilihat tadi kan kelihatan banget ya muka. Tapi mungkin juga gimana tuh? Ekonomi. Mungkin juga gimana? Ya ini maaf Pak Agung ya, Medi agak melek kadang-kadang. Lanjutin. Lanjutin. Ya itu sih. Ojan gimana Jan? Atau ya mungkin tindakan koruptif yang masyarakat juga bisa terjadi gara-gara kan si tahapannya tuh sekarang masih sit lakom, belum ada tahap edukasinya. Karena belum ada. Bener banget. Si pemerintah belum mengedukasi masyarakat, jadi si masyarakat itu nggak ada rasa kepemilikan terhadap si sistem PSDA tersebut. Gara-gara tidak ada rasa kepemilikan tersebut, terjadi tindakan-tindakan koruptif dari masyarakatnya. Pentingnya edukasi publik yang diusulkan. Berarti pendidikan anti koruptif ini bisa diselipin lah ya di tahap education. Tahap education ini kan. Kemarin sempat ambil sih PAK. Iya. Mantap juga. Berarti education ini solutif banget nih buat si Telkom ini. Bisa disisipkan sebelum kita land acquisition gitu. Biar land acquisition-nya juga lebih mudah kan kalau masyarakat paham. Iya benar. Masyarakat paham tentang pentingnya PSDA, akhirnya gampang juga buat kita nego gitu ya. Ini pemanfaatan buat bersama nih gitu. Benar banget. Aku jadi kepikiran apa tuh? Karena tadi ada tindak pidana koruptif, ada perilaku koruptif dalam pelaksanaannya. Mungkin aku kemarin baru diajarin juga kita kemarin juga diajarin juga kan sama Pak Agung tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang PSDA yang baru aja diterbitin oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ya, baru setahun ya. Itu mengubah undang-undang yang ada sebelumnya dari tahun bentar aku sambil lihat ya. Sebelumnya itu mengubah undang-undang tahun 74 tentang pengairan kan. Itu diubah jadi 2004 sebenarnya. Nomor 7 tahun 2004. Terus karena di dalamnya indikasi pemanfaatan dari PSDA ini terlalu pro asing. Kayak omnibus. Enggak nih, bercanda Pak. Ini balik fokus lagi. Pro asing. Ini diubah lagi karena mungkin belum sempurna dan mungkin sidlakomnya belum terlalu terlaksana dengan baik gitu kan. Akhirnya diubah menjadi UU nomor 17 tahun 2019 yang mungkin ini jadi solusi untuk masalah-masalah tadi yang disebutin sama Medi, sama Iqbal, sama Ojan juga kan. Nah, U17 tahun 2019 itu membatalkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 dibalik lagi di MK, dibatalin MK, balik lagi ke tahun 74 kan. Nah, tahun 74 itu kita buat lagi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau cerita dikit nih tentang pembatalannya UU Nomor 7 tahun 2004. Ini ada beberapa hal kayak gitu. Nah, aku sambil baca ya. Katanya nih
UU nomor 7 tahun 2004 ini melanggar 6 prinsip pengelolaan dasar sumber daya air gitu. Jadi ada prinsip prinsip hidup, ada juga prinsip pengelolaan sumber daya air nih. Ada 6. Mantap. Mantap banget kan? Nomor 1, mau jelasin sedikit ya. Nomor 1, pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat gitu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang kan, undang-undang nomor 33 ya, bahwa air dan sumber bumi dan air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu. Jadi bumi dan air ini harusnya air ini gratis gitu, harusnya. Cuman kita bayar PDAM itu untuk pengelolaan aja, bukan untuk bayar airnya. Bukan untuk bayar airnya, tapi untuk mengganti operasionalnya gitu. Makanya murah juga kan air dari PDAM. Terus nomor 2, aturan nomor 2 tadi ada 6 prinsip ya. Nomor 2, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Selain masuk di Undang-Undang nomor 33 tadi, masuk hak asasi manusia. Jadi HAM itu nggak cuma tentang kebebasan berpendapat, gitu-gitu. Tapi juga air. Itu juga. Jadi kalau ada ketika kita rapat gitu, kita nggak dikasih air, hak asasi manusia, saya mau. Gitu lah. Terus nomor 3, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. Jadi ya, ini nggak tahu Omnibus kemarin sesuai dengan nomor 19 ini nggak? 17 2019. Ini harus sesuai dengan kelestarian lingkungan. Dan semata-mata kita bisa memanfaatkan air untuk kepentingan bersama nih, tapi kita merusak kelestarian lingkungan gitu. Karena manfaat air nggak cuma buat kita, tapi juga buat anak cucu kita. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita. Jangan sampai climate change gitu. Itu nomor 3. Nomor 4, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Jadi ini juga menolak dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 yang mana lebih condong ke pengawasannya itu lebih dibebaskan dan dibebaskan ke perusahaan-perusahaan gitu. Harusnya pemerintah harus memegang karena itu amanat dari Undang-Undang Dasar pasal 33 gitu. Terus nomor 5, prinsip nomor 5, 2 lagi. Hak pengelolaan air mutlak milik negara. Maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD gitu. Jadi sebelum masuk ke perusahaan-perusahaan asing, masuk dulu sini ke BUMN dan BUMD harusnya yang ngurus. Mungkin ada campur tangan atau bantuan dalam pelaksanaannya itu hal lain gitu. Yang penting pertanggungjawabannya dipegang oleh BUMN maupun BUMD. Terus yang terakhir, apabila semua pembatasan tersebut terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, jadi setelah semuanya terpenuhi, kelestarian lingkungan aman, gitu kan. Terus hak rakyat, rakyat udah berlimpah, maksudnya nggak ada yang kekurangan air, gitu kan. Terus penanggung-jawaban dipegang oleh BUMN maupun BUMD dan pemerintahan pusat, gitu. Udah semua, nih baru pemerintah masih dimungkinkan memberi izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Jadi setelah syarat-syarat sebelumnya terpenuhi, udah aman semua, baru boleh kita jual lah ya, buat masukan dana buat APBN gitu, atau mungkin buat menghidupi UMKM yang ada, kayak gitu. Tentang prinsipnya, 6 prinsipnya. Itu sih. Terus, jadi munculnya UU nomor 17 tahun 2019 ini, salah satu pertimbangannya juga untuk menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat gitu. Karena jumlah masyarakat kita naik terus ya, cuman kebutuhan airnya tetap, jadi harus ditanggulangi gitu, harus diatur dengan baik dengan aturan-aturan yang ada gitu, kayak gitu. Itu sih paling gambaran umum tentang undang-undang yang terbitin pemerintah untuk mendukung, mungkin salah satunya selain untuk sumber air untuk masyarakat juga dalam pelaksanaan Sidelakom tadi, Sidelakom. Gitu. Ini salah satu usaha dari pemerintah ya. Semoga undang-undang ini dilaksanakan dengan baik, karena sebaik-baiknya undang-undang gitu yang walaupun kita diatur dengan sedemikian rupa, tapi kalau pelaksanaannya nggak baik, ya sama saja dong. Gitu. Aja bohong ya. Bohong. Gitu. Iya. Itu sih paling
kalau aku nyambungin tadi dari yang dijelasin sama Iqbal tentang undang-undang. Itu sih paling gambarannya sedikit. Tuh, ada tambahan lagi, Medi? Apa ya? Sebenarnya banyak banget gak sih yang diajarin Pak Agung, kayak hal-hal teknis yang kayak ngitung waduk ya kan, waktu itu pernah kan. Iya benar. Untuk salah satu manfaat PSDA ya, waduk ya. Iya benar. Untuk pengelolaan sumber daya air juga kan itu kan, karena waduk terus kita ngitungin juga ada PLTA-nya atau enggak, terus ada ikannya di situ atau enggak gitu kan. Detail banget sampai kebutuhan dari setiap elemen itu dimasukin di perhitungan. Iya. Benar. Terus ada juga analisis ekonomi. Itu berarti masuk di ini ya? Oh, bener banget tuh yang desain itu atau ya, investigasi ya? Bisnis itu ya? Kelayakan bisnis. Itu masuk di desain atau investigasi ya? Investigasi berarti. Yang investigasi. Tadi. Ya. Buat di perencanaan sih. Perencanaan ya di awal ya. Berarti di awal banget kan. Di awal. Layak atau enggak nih? Misalkan waduknya layak enggak nih? Benar. Buat diadain. Terus ini juga yang paling penting banget tuh, kita tuh nggak cuma teknis doang sebenarnya, tapi kita juga mikirin faktor sosial, terus faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya gitu kan. Digitalisasi gitu kan. Lingkungannya juga sekitar. Itu tahap perencanaan ya, yang sebelum kita melakukan pembangunan, kita mengambil sesuatu strategi atau program kita pertimbangkan dengan pembobotan kalau nggak salah ya namanya. Pembobotan. Bisa pakai AHP itu kan ya kemarin. Ya, AHP sebenarnya, cuman kita lakuinnya lewat simplify-nya lewat pembobotan. Akhirnya diambil program-program yang kira-kira cocok dengan masyarakat gitu kan. Nggak mungkin kita melakukan semuanya. Kalau kita kaya ya langsung aja. Tapi karena terbatasan dana, lewat pembobotan. Iya sih, bisa. Lewat SWOT juga ya sebelum masuk pembobotan ya. SWOT dari kita. SWOT-nya. Sebenarnya SWOT itu tools aja sih. Kayaknya pakai cara yang lain juga bisa kali ya. Kayak selain SWOT mungkin. Setuju. Oke, setuju. Ojan mungkin ada tambahan? Apalagi ya? Enggak sih kayaknya saya merasa teredukasi banget dengan diskusi ini. Iya, mantap. Oke. Nah, mungkin karena udah dibahas semua, walaupun kita sebenarnya kita cuma merangkum dikit ya apa yang disampaikan Pak Agung selama setengah semester ini. Nggak mungkin waktunya, karena kita nggak cuma dapat pelajaran aja, nggak cuma dapat pelajaran PSDA tapi juga pelajaran hidup aja. Ya kan? Benar banget, pelajaran hidup. Mantap banget sih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung. Mantap dong. Kita menikmati indahnya perjuangan. Betul sekali, menikmati indahnya perjuangan. Sangat berjuang kita. Mungkin kita cukupin dulu kali ya, karena udah masuk waktu maghrib Pak sebenarnya. Sebenarnya kita bisa cerita lebih banyak lagi sih, cuman karena udah masuk waktu maghrib dan keterbatasan kuota internet. Mungkin di lain hari ya. Di lain waktu kita bisa diskusi lebih lagi tentang hal ini. Nah, jadi ini salah satu, walaupun ini ngerjain tugas ya, cuman ini salah satu bentuk diskusi juga antar kelompok gitu. Dari kelompok kita, kelompok 9. Karena kita kemarin disuruh buat video, kita kepikiran buat diskusi aja sih, lebih enak gitu kan. Karena kita bertukar pikir dan bertukar pendapat, siapa tahu ada yang dari kita menyampaikan sesuatu yang tidak didapat oleh temannya gitu. Iqbal nangkap ini, terus aku kemarin belum nangkap gitu. Dengan ngobrol kayak gini kan kita jadi saling sharing gitu. Gitu. Mungkin ini salah satu bentuk apresiasi kita kepada pelajaran PSDA ini gitu. Dengan bentuk video gitu, Pak. Sebelum kita tutup, udah kali ya? Kapan-kapan kita sambung lagi. Ini episode 1 ya. Mungkin ada episode 2 dan setelah-setelahnya.
Ada yang mau disampaikan lagi dari Iqbal, Medi atau Ojan? Aman. Aman. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Ntar kita bareng-bareng. Apa sih? Menikmati indahnya perjuangan. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Ayo kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Terima kasih Pak Agung. Demikian dari kami. Kalau ada salah kata, maaf. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Pak. Close the door.